Terima kasih Anda masih bersama kami di program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Kang, langsung aja deh Kang, aku mau nanya gini. Pasti Ya, antara orang para tetua kita yang terdahulu gitu dengan anak-anak milenial yang sekarang itu pasti kan yang tadi sudah Kang juga bilang gitu, sistem belajar sejarahnya juga berbeda nih. Tapi yang menurut Akang rasa gitu, yang paling kerasa banget perbedaan di antara mereka dengan memahami sejarah tuh apa sih Kang? ya. Jadi gini, Mbak Reni ya, kalau saya percaya bahwa kebangkitan sebuah bangsa, kemajuan sebuah bangsa itu terletak pada sejauh mana anak-anak mudanya ini bisa menyesuaikan perkembangan zaman, dia bisa belajar dari zaman ke zaman. Nah, kalau melihat anak-anak muda zaman dulu, dalam konteks kita dalam masa penjajahan gitu, kita bisa melihat anak-anak muda zaman dulu justru terpuruk, ya. Nah, kenapa? Karena tidak ada pendidikan. Nah, ketika Belanda kemudian memberikan politik balas budi dalam politik etis namanya, baru anak-anak muda kita merasakan yang namanya pendidikan. Tetapi sekali lagi, pendidikan itu hanya bisa dinikmati oleh kaum ningrat, ya, yang orang tuanya pejabat, orang tuanya bupati, orang tuanya camat dan lain sebagainya, Demang gitu. Nah, yang lain yang mana bisa sekolah, buta huruf udah pasti itu. Nah, bersyukurlah waktu itu banyak anak-anak ningrat ya yang orang tuanya para pejabat itu mereka banyak makan dari uang rakyat kan gitu, dari gajinya yang diperas dari hasil penjajahan gitu. Nah, bapak-bapaknya ini kan bupati ini bekerja untuk Belanda gitu. Jadi anak-anak ini kemudian setelah mendapatkan pendidikan barat, dia berpikir teori-teori teori liberalisme, teori pokoknya paham-paham apapun tuh dia pelajari, dan ternyata mereka sadar. Mereka belajar tentang kolonialisme, dia belajar tentang kemerdekaan. Wah, kita ini dijajah ya gitu. Nah, anak-anak muda ini berpikirlah, banyak yang kemudian mereka sadar, kita dijajah, kita dijajah, kita dijajah. Mereka ceritain ke temannya dan semua, kita ini dijajah gitu ya. Mereka, oh iya ya katanya, kita mesti merdeka gitu. Nah, tapi gimana caranya? Nggak bisa. Caranya ya itu tadi, kita mesti pinter dulu gitu. Nah, akhirnya, kita ini bisa pada kuliah di kedokteran nih, namanya Stovia, sekolah kedokteran untuk Bumi Putra. Kita ini bisa pada kuliah di sini, enak banget ya. Orang tua kita orang kaya gitu, orang ningrat. Ini banyak anak-anak yang nggak bisa kuliah. Gimana caranya? Yuk kita ngumpulin uang yuk. Kita bikin crowdfunding gitu. Nah, anak-anak itulah yang kemudian mendirikan Budi Utomo. Budi Utomo itulah yang dijadikan cikal bakal kebangkitan nasional. Kenapa? Karena mereka, anak-anak orang kaya, berpikir banyak anak kita yang nggak mampu, yuk cari duit kumpulin. Jadi bikin namanya studi fund gitu ya. Nah, studi fund untuk beasiswa bagi anak-anak Indonesia yang nggak mampu gitu. Nah, jadi dari situ udah kelihatan mereka bersinergi dan berkolaborasi. Nah, tapi anak-anaknya itu tadi belajarnya gimana ya? Mereka belajar tentang semua hal itu secara autodidak gitu. Mereka baca buku. Banyak para pemimpin bangsa yang tidak pernah ke luar negeri, tapi pemikirannya dan cakrawalanya mendunia, gitu ya. Zaman sekarang semua udah serba canggih, udah era konvergensi media. Dalam satu genggaman kita bisa belajar tentang dunia gitu. Masa sih kita nggak smart gitu ya? Smartphone itu kan mestinya bikin kita makin smart gitu. Zaman dulu anak-anak itu belajarnya pakai buku, membuka cakrawala itu dengan membaca. Jadi literasi itu penting gitu, ya. Literasi itu dari zaman dulu tuh, waduh, kebayanglah Bung Karno yang belum pernah ke Belanda aja dia bisa hebat belajar tentang dunia luar gitu, karena mereka membaca. Dan satu hal sekarang anak-anak muda ini minim ya literasi ya, tapi giliran ngomongin drakor gitu mereka jago, atau ngomongin TikTok mereka hebat gitu ya. Tapi itu yang mereka lakukan dengan sosial media, dengan gadget yang ada itu tidak bikin mereka membangun kapasitasnya gitu. Nah, orang-orang zaman dulu itu membangun kapasitasnya dengan membaca, dan mereka tidak menghindari ruang diskusi gitu. Jadi budaya dan atau retorika itu menjadi keseharian anak-anak zaman dulu. Bagaimana mereka berargumentasi. Kalau sekarang anak-anak menghindari ruang diskusi, ya mereka lebih cenderung individualis gitu. Nah, akibatnya ya tadi agak sulit untuk kita bisa
berargumentasi, berdebat secara ilmiah, dan lebih banyak hit and run gitu ya. Komen-komen juga kadang-kadang tidak berdasar, malah cenderung melecehkan dan sebagainya. Nah, makanya harapan saya adalah media itu mampu menggerakkan masyarakat. Kenapa? Karena gini deh, kalau semua lagu, mahasiswa saya salah satunya ada Fatin Sidkia di LSPR Jakarta. Saya katakan sama Fatin waktu saya mengajar beliau, Fatin, kalau kamu bikin lagu galau, kalau Afgan semua bikin lagu galau, Rosa bikin semua lagu galau itu, seluruh rakyat Indonesia pasti akan galau semua. Saya bilang, tapi kalau kalian bikin lagu yang inspiratif, bikin lagu yang menggugah, ya, yang membangkitkan, pasti seluruh rakyat Indonesia yang mendengarkan akan termotivasi untuk bangkit, saya bilang. Jadi, cobalah buat keseimbangan, bikin konten itu yang mendidik. Sekarang konten negatif semua ada di internet, ada di sosial media. Hoax ada di sosial media, dan itu yang dikonsumsi. Gitu. Akhirnya banyak berita yang nggak karuan, ya, yang nggak karuan dasarnya. Gitu. Kalau kita zaman dulu, orang-orang zaman dulu diskusi berdebat, ada bahan bacaan yang sama, yaitu buku. Bukunya paling beda 1-2 buku, rata-rata sama bahannya. Sekarang kita berdebat dengan orang, bahannya apa? Sumber internet, sumber hoax di WA group, sumber di mana-mana. Sehingga yang terjadi, debat jadi debat kusir. Orang merasa paling benar. Pasti cari lagi, coba bahannya mana, sumbernya mana. Ternyata ngambil dari internet udah nggak ada. Gitu. Nah, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya saya bilang tidak semua bisa di Google. Anak muda sekarang tetap mesti baca buku seperti yang ada di belakang saya ini. Ya, saya punya 1.300 lebih buku. Itu menjadi konsumsi sehari-hari. Baca buku, kenapa? Karena pertanggungjawabannya enak. Jadi ketika saya mendapatkan pekerjaan, karena saya seorang pengusaha sejarah, pekerjaannya adalah jual beli sejarah, Mbak Reni. Jadi saya menyajikan konten-konten sejarah untuk para pengusaha, untuk brand, untuk company, untuk agensi, untuk film layar lebar, untuk drama musikal, untuk ada produk air minum, ya. Produk air minum itu kerjasama sama kita. Produk odol itu kerjasama sama kita. Produk teh kerjasama dengan kita. Bahkan yang paling membanggakan buat saya adalah sayalah yang memilih, ya, dan menetapkan pahlawan-pahlawan yang ada di uang NKRI tahun 2016. Jadi kalau Mbak Reni lihat pahlawan-pahlawan ada di uang-uang itu, saya yang memilih pahlawan-pahlawan itu. Gitu. Nah, jadi itu salah satu pekerjaan yang menurut saya juga anak-anak milenial mesti tahu, belajar sejarah itu bukan untuk hari ini, tapi untuk masa depan gitu. Jadi kalau kita sekarang ini lahir ada, itu tidak mungkin gitu. Tidak mungkin tanpa siapa? Tanpa orang tua kita kan. Nah, bangsa ini juga tidak mungkin lahir hari ini kalau nggak ada pahlawan yang telah berjuang untuk kita gitu. Nah, masa depan itu tidak mungkin tercipta, tidak mungkin dinikmati oleh anak cucu kita atau bahkan oleh kita kalau kita tidak memperjuangkannya hari ini gitu. Jadi hari ini ada karena masa lalu, masa depan anak melalui karena hari ini gitu. Nah, oleh sebab itu Ensiklopedia Britannica itu menerjemahkan sejarah itu bukan tentang masa lalu, Mbak Reni, tapi sejarah itu tentang masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kenapa tadi? Ya, tidak mungkin hari ini ada kalau tidak ada para pejuang yang telah memperjuangkannya untuk hari ini. Dan masa depan itu tidak mungkin lahir kalau kita tidak memperjuangkannya. Berjuang melawan apa? Salah satunya berjuang melawan lupa. Saya sangat mengapresiasi TV-mu, ya, dengan kita bikin konten seperti ini. Kenapa? Karena kita sedang berjuang melawan lupa sama-sama. Kita menyebarkan semangat untuk terus mencintai Republik ini dengan belajar sejarah, dengan belajar budaya. Bayangin, kalau saya orang Sunda, ya, ketemu dengan orang Batak. Kalau saya tidak kenal satu sama lain budaya atau sejarahnya, saya bisa berantem. Misalnya saya dosennya, orang Batak murid saya nasehatin tuh ya, karena orang Batak ini misalnya telat mulu kuliahnya gitu, saya nasehatin. Orang Batak kalau diomelin atau dinasehatin sama orang tuanya, ya, atau sama dosennya, sama gurunya, orang Batak itu menatap matanya. Jadi orang Batak kalau dinasehatin, atau orang Sulawesi itu kalau dinasehatin sama orang tua atau gurunya, dia pasti menatap matanya. Tapi kalau di Sunda, menatap mata berarti melawan. Nah, bayangkan, berbeda budaya ini sumber konflik horizontal. Oleh sebab itu, orang Jawa mesti tahu budaya Batak. Orang Batak mesti tahu budaya Jawa. Sehingga apa? Bisa saling menghargai. Ketika murid saya orang Batak, saya nasihatin, dia menatap mata saya, oh, berarti dia menghormati saya.
Kalau dia nunduk, justru dia melawan saya. Ah. Gitu. Nah, inilah pentingnya belajar sejarah. Karena belajar sejarah itu akan mempersatukan bangsa. Betul, Karena sejarah sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, setuju Kang. Jadi jangan pernah lagi kita menyepelekan sejarah ya Kang ya, karena maksudnya tadi saya sempat mes sekali dengan Kang Asep yang bilang penetapan tokoh-tokoh yang di mata uang ternyata juga dari Kang Asep. Terus bagaimana juga perfilman juga pasti harus butuh riset. Kalau nggak ada Kang Asep sebagai sejarawan yang kekinian gitu, nggak mungkin itu film-film sejarah kita bisa ada di layar lebar dengan segitu epik dan apiknya pula gitu ya Kang ya. Kang, nanti kita akan ngobrol lagi di segmen berikutnya Kang. Saya pengen tanya banget nih tentang pesan-pesan Akang terhadap kaum milenial yang baru belajar sejarah, baru melek sejarah belakangan ini. Seperti apa? Untuk itu tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah.